Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga yang di bagian halaman rumahnya ya, di teras rumahnya persisnya. Di teras yang sesempit ini bisa menampung banyak sekali tanaman hias. Dan pada bagian daunnya juga di sini terlihat bersih sekali. Kayak bisa dibilang itu tidak muncul kutu-kutu putih ya pada bagian daun-daunnya. Dan nanti saya bakalan bertanya ya kepada sang pemilik bagaimana cara beliau merawat tanaman hiasnya, karena pada bagian daun dan pertumbuhannya di sini benar-benar cantik banget. Termasuk untuk jenis tanaman hias aglonemanya, ini juga sebenarnya teras ini ya, ini menghadap ke arah selatan. Nah, dan untuk jenis tanaman hias aglonema Big Croy-nya ini berada di teras dalam, namun keadaan daunnya ini bisa benar-benar merah seperti ini. Apakah nanti ada rahasianya ya? Karena memang untuk tanaman-tanaman hiasnya di sini untuk pertumbuhannya ini terlihat sangat bagus sekali. Termasuk ada tanaman hias, ada Philodendron ya, Sodiroy, kemudian juga ada Meme, kemudian juga ada Monstera tetrasperma. Di sini bagus-bagus banget, dan cara makingnya ataupun menempatkan tanaman-tanaman hiasnya, menatanya ya, di sini juga cantik banget ya, simple banget namun bisa terlihat indah. Namun sebelum saya melanjutkan mereview beberapa tanaman hias yang berada di sini, dan nanti saya juga bakalan bertanya ya, kenapa daunnya kok bisa bagus seperti ini, bersih banget tanpa adanya kutu-kutu putih ataupun jamur lainnya yang menempel pada bagian daun tanaman hiasnya. Saya bakalan menyapa dulu para sahabat Kembang Desa dimanapun berada. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan untuk menata tanaman hiasnya di sini juga hanya menggunakan papan-papan dari kayu yang sederhana seperti ini ya. Namun memang ketika dengan adanya penataan, setidaknya meskipun dengan menggunakan papan yang sederhana juga akan terlihat indah ya, hanya menggunakan papan-papan kayu seperti ini. Dan juga dibarengi dengan keadaan potnya yang bersih, sehingga tanaman hias jenis apapun ya, ketika memang pemakingannya itu rapi dan bersih, itu juga akan terlihat indah. Di sini juga ada tanaman hias, ada Syngonium Milky Way ya. Dan juga ini ada jenis tanaman hias. Ini ada Syngonium Strawberry White ya kayaknya, atau Strawberry Ice. Ini cantik banget. Juga ada Sirih Manjula, kemudian juga ada beberapa Syngonium ya dari Monshine, kemudian juga ada Robusta. Di sini terlihat segar banget. Dan kemudian di sini juga ada Ruby ya, aglonema Ruby. Ada Big Croy, juga kemudian ada tanaman hias Dipenbasia Silver Charlie, kemudian juga ada Claditato, kemudian juga ada Philodendron Meme, kemudian ada Begonia Mocha, Polkadot Mocha. Dan untuk media tanam yang digunakan di sini saya bisa melihat dengan sangat jelas sekali. Ini merupakan penggunaan media tanam ini menggunakan andam. Media tanam andam itu biasanya terbuat dari pakis ya, dari pohon pakis, itu dari akar hingga daun itu digunakan semuanya. Dan juga ada sampah-sampah dari ladang ya, dari kebun. Ini ada dari kapulaga juga. Dan di bagian atasnya di sini juga ada beberapa tanaman yang anthurium bunga, juga ada bulemak parijata. Dan untuk koleksi tanaman hiasnya tentu saja tidak hanya berada di bagian teras ini, namun juga pada bagian sisi luar sana ya, itu banyak banget. Dan langsung saja ya, saya bakalan bertanya dengan Mbak yang satu ini, Mbak yang sangat hebat ya dalam merawat tanaman hiasnya. Langsung saja ya, Assalamualaikum. Dengan Mbak siapa ini? Dengan Mbak Santi. Di sini untuk koleksi tanaman hiasnya ya, di sini banyak banget.
pastinya perlu perawatan yang sangat ekstra ya, sangat ekstra. Dan terlihat juga untuk tanaman-tanaman hiasnya di sini terlihat bagus banget dari daunnya. Ini bersih banget nih, tanpa adanya kayak kutu-kutu putih Ya. ataupun serangga-serangga yang lainnya. Ini yang menempel pada bagian daunnya. Ini ada perawatan apa ya Mbak Santi? Perawatan khusus apa? Iya, merawatnya cuman ya kita sering nyiram aja atau kita semprot. Terus kadang-kadang ya sekali waktu kita lap aja daunnya pakai kain. Ya kainnya ya yang basah lah, kain basah biasa kita kasih air dilap gitu. Ya udah itu aja. Itu nggak untuk ada penyemprotan air itu menggunakan pestisida atau hanya menggunakan air biasa? ya cuman air aja, air putih biasa. Itu biasa dilakukan itu dalam penyemprotan atau pengelapan itu biasanya berapa hari sekali atau Ya kalau semprot kita bisa 1 minggu 2-3 kali, tapi cuman kalau pengelapan itu ya kalau kita lihat udah kotor aja kita lap. berarti untuk penyemprotan itu biasa bisa dilakukan 3 Ya 2-3 kali dalam seminggu ya, dalam seminggu. Kemudian untuk pengelapan itu biasa menyesuaikan waktu kesibukan ya. Ya kalau kita lihat udah kotor aja kita lap. Dan untuk penyiraman terhadap tanaman hiasnya di sini biasanya dilakukan berapa hari sekali? Kalau penyiraman hampir tiap hari, cuman airnya nggak usah berlebihan. Airnya Ya kita kira cukup aja, kayak gini nggak usah perlu terlalu basah. Ya kita siram sedikit, nggak usah sampai kebanyakan, soalnya kan kebutuhannya kan nggak begitu nganu ya sekarang banyak ya misalnya sedang dingin, kebutuhan airnya nggak begitu banyak. Berarti ini untuk penyiramannya ini tidak harus banyak sampai meluber, dalam artinya ya untuk airnya ini hanya kita cukup kasih, hanya membuat lembab pada bagian medianya. Dan di sini yang membuat saya takjub di sini adalah tanaman hias Aglonema bicroy-nya. Di sini daun dari tanaman tersebut itu bagus banget, padahal ini berada di daerah teras yang dalam. Dan ini juga terasnya menghadap ke arah selatan. Ini rahasianya apa? Ya, ada rahasia lah. Nggak ada rahasianya? Enggak, ini kan cuman mungkin faktor cahaya nggak begitu langsung ke sininya. Jadi mungkin dia merasa nyaman aja dengan cuaca setiap harinya itu kan nggak terlalu kena sinar langsung. Ya kalau masalah pemupukan nggak ada. Pemupukan nggak ada? Nggak ada. Saya pupuk malah. Dan penyiraman ya wajar. Penyiraman umum ya? Ya umum. Kemudian ini media tanam yang digunakan ini apa? Ini ada andam. Ada andam. Sekam. Iya. Ya sekam terus campur tanah. Campur tanah. Iya. Dan sebenarnya kalau dibilang campuran ya kayak andam atau sekam itu sebenarnya fungsinya itu sebagai apa? Apakah kita bisa menanam hanya dengan menggunakan sekam ataupun andam itu sudah bisa tumbuh bagus tanaman hias tersebut? Ya saya rasa kalau cuman itu mungkin ya bisa tumbuh, cuman ya kita harus juga ngasih nutrisi, soalnya kalau tidak ini kan cuma jadi ampas, tidak ada nutrisi buat dia. Berarti pemberian kayak andam, penggunaan media tanam andam ataupun sekam itu yang pada akhirnya itu akan mengurai menjadi ampas dan sama sekali tidak ada nutrisi. Iya. Berarti kalau tumbuh bisa ya? Tumbuh bisa, iya. Berarti setidaknya ketika kita menanam tanaman hias itu media tanam tanah itu sangat penting ya? Penting, juga nutrisi. Juga nutrisi. Ya, sekali kita pupuk NPK enggak apa-apa. Untuk penggunaan penambahan nutrisi ya? Iya. Dan kemudian untuk koleksi tanaman hiasnya di sini sangat beragam sekali. Biasanya Mbak Santi ini mendapatkan dari mana ini? Ini ya sebagian ada yang beli. Iya. Sebagian kadang dari tetangga kita tukeran aja. Barter ya, sistem barter. Dan untuk koleksinya ya ini juga bermacam-macam sekali, seperti ada Monstera tetrasperma, kemudian ini juga ada janda bolong yang variegata. Ini beli atau dapat dari mana? Itu dari teman. Dari teman. Ya. Bisa tahu kira-kira ini harganya berapa? Tadinya kalau pas masih nganu ya segitu ya sekitar 150-an. 150. Ya. Terus sekarang ya udah beda banget. 150. Karena kalau bisa saya lihat ya di sini untuk koleksi tanaman hiasnya ini sangat beragam sekali dan bagus-bagus banget. Dan di sini yang membuat saya penasaran ya, bagaimana cara Mbak Santi ini membersihkan teras yang mungil seperti ini dengan banyaknya kanan kiri tanaman hias namun bisa dengan keadaan bersih. Ini biasanya membersihkannya tiap hari atau enggak tiap hari. Kalau nyapu ngepelnya memang tiap hari, cuman
sesekali waktu nanti kita angkat semua, kita pindahin dulu, baru dibersihin semua, disapu, kita lap tumbuhannya, kita sirami semua. Ya di apa ya istilahnya, diguyur gitulah, sampai basah, sampai daun-daunnya basah semua. Terus dibersihin, nanti kalau udah bersih, udah kering, ini kita pindah lagi, kita tata lagi. Dan memang ya, ketika semuanya ingin nampak indah, yang pastinya juga ada pengorbanan untuk pembersihan seperti yang dilakukan Mbak Santi ini. Ketika mau membersihkan secara total, ini pastinya tanaman-tanaman hias ini dipindahkan dulu di tempat mana yang pastinya agar pada bagian terasnya ini kosong dulu ya, baru dibersihkan secara total. Dan di sini sangat luar biasa sekali. Dan di sini juga sudah pernah menjual tanaman-tanaman hiasnya ya, Mbak? Iya. Ini Mbak Santi ini suka tanaman hias sudah berapa tahun? Kalau sukanya sih udah lama ya, udah lama. Berarti pada bagian sisi terasnya ini selalu ada tanaman hias? Iya. Selalu ada. Dan terima kasih banyak ya atas ilmunya, waktunya, dan ini sangat bermanfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan demikian liputan dari Kembang Desa ya, dan bagaimana Kembang Desa bertanya-tanya kepada Mbak Santi bagaimana cara merawatnya, bagaimana cara menjadikan daunnya ini benar-benar bersih seperti ini ya, dilakukan penyemprotan dengan air biasa, dan setidaknya juga ada pengelapan pada daun tanaman itu sesekali ya, agar menjadikan pada bagian dari daun-daun tanaman hiasnya itu tetap bagus dan tidak terkena jamur ataupun kutu-kutu lainnya ya. Dan bagaimana juga penggunaan media tanamnya, bagaimana juga cara membersihkan pada bagian teras rumahnya. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.